akan nge-review RC kembali nih. Di kali ini RC yang kita akan review tipe RGT dengan basic chassisnya LCG, Low Center of Gravity. Nah, RGT ini hadir dengan skala 1/10 dan uniknya untuk chassis semuanya berbeda nih teman-teman. Untuk frame dan gearbox serta fitur-fitur lain tuh agaknya berbeda. Harga yang dibanderol di angka 4,7 sampai dengan 5 jutaan. Apakah RC ini worth it buat sampean timang? Atau mungkin ada pilihan opsional RC lain dari versinya RGT? Ada RGT versi Rescuer. Nah, atau mungkin teman-teman bisa ambil yang versi LCG-nya, yang untuk crawler. Nah, ini LCG untuk crawler. LCG itu apa? Center of Gravity. Tujuannya untuk menitik bebankan beratnya itu di paling rendah, tengah paling rendah, di tengah dan itu paling rendah. Jadi chassisnya itu ada ubahan dan ini RC cocok untuk crawler, memanjat, merayap di bebatuan dan menghindari obstacle yang sangat curam tanpa terguling, tanpa kelontang nih. Sebagus apa RC itu? Kita akan simak bersama-sama teman-teman. Kita akan deep dan review serta kita akan tear down juga. Oh ya, disclaimer untuk RC ini bukan RC baru. Kita tidak unboxing, tetapi kita akan jabarkan beberapa komponen RTR-nya yang kalian dapatkan setelah kalian membeli RC ini nih teman-teman. Nah, ini penting sekali karena teman-teman jika memilih RC pastikan dulu semua bagian-bagian RC itu sependapat lah dengan keinginannya teman-teman semua. Oh ya, jangan lupa untuk di like dan subscribe dulu ya teman-teman. Yang belum like dan subscribe, di like dan subscribe dulu. Yang sudah like dan subscribe, jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan info seputar RC Adventure lainnya. Langsung aja. Oh, bentar. Jangan lupa juga untuk support teman kita ya di RC Zigzag di sini. Nah, jangan lupa di like dan subscribe RC Zigzag juga. Dan kita akan langsung review RC RGT-nya. Ini tipe 13600 AK Shooter. Langsung aja yuk, cek it out. RC RGT-nya di 13600. Nah, RC ini hadir di skala 1/10 dengan lebar dan panjangnya ya agak sedikit kecil, tetapi proper nih teman-teman. Karena apa? Karena RC ini enak banget untuk dibawa-bawa dan sangat ringan. Tentunya ya, sesuai dengan RC RGT lainnya. Yang Om Ewan suka dari RC ini adalah suspensi shocknya yang masih lembut. Ini masih menjadi ciri khas RGT yang shocknya lembut nih teman-teman. Oh iya teman-teman, meskipun basic RC ini LCG, Low Center of Gravity, harusnya idealnya untuk RC LCG atau RC crawler itu ada beberapa body yang mungkin cocok untuk menunjang crawler atau memanjatnya. Tapi di seri ini RGT mengemasnya, buildnya dengan body adventure, chassis LCG dan body adventure. Kalau teman-teman lihat untuk RC LCG itu RC kayak seperti sejenis buggy. Dia bodinya kecil, rodanya keluar dari semua fender dan artikulasi shock itu panjang semua. Dari depan dan belakang artikulasi shock itu benar-benar dia travelnya panjang. Tetapi di RC ini artikulasi shock masih panjang, tetapi tidak sepanjang untuk tipe LCG yang seharusnya dan semestinya. Karena memang RGT membuildnya untuk RC Adventure. Agak sedikit unik juga sih. Chassis LCG dan dibuild untuk adventure. Sebagus apa ya, tujuannya biar nanti kita trailing, kita adventure. RC ini gak gampang lontang gitu loh. Meskipun jarak travelnya memang agak dibatasi, gak sebebas dari
LC crawler semestinya nih teman-teman. Tapi lumayan sih untuk travelnya segini nih teman-teman. Kita akan membahas untuk apa namanya spesifikasi teknis dari LC ini dulu ya teman-teman. Untuk LC ini panjang wheelbase-nya ini di angka 275 mm. Jadi jarak antar dua roda ini di angka 275 mm. 10-10 dengan wheelbase pendek. Ya, antar RGT 13600 dan MN 999 yang jarak wheelbase-nya sama di 275. Kemudian untuk lebar di LC ini di angka 210 mm nih teman-teman. Kemudian untuk tinggi LC ini di angka 210 mm. Untuk panjang keseluruhan LC ini di angka 420 mm. Ya bener, mungil teman-teman, 420 mm. Ya mungil lah untuk LC sekelas 1/10 dengan wheelbase 275. Oke teman-teman, untuk bodi LC ini kita disuguhkan bodi Lexan. Lexannya RGT berbeda dengan Lexan LC lainnya tentunya. Ciri khas banget dari Pro Runner, Rescuer, Intruder itu kan agak sedikit tipis sih. Terus kemarin Pathfinder, Lexannya benar-benar tebal. Ya tebal daripada LC yang lain, dari HBR mungkin atau mungkin dari Freeman. Meskipun Lexannya ini tebal, kita dikasih detail-detail yang lumayan nih teman-teman. Dari model grill depan, di depan ini ada beberapa model dan dia ditambahkan plastik tambahan di sini. Agak tidak sekal, kenapa? Karena grillnya ini bumpet ya, untuk lubang-lubang anginnya ini bumpet. Terus kita dikasih juga bumper yang sangat minimalis sih sebenarnya, ala-ala versi Dodge Power Wagon di tahun 1967. Koreksi kalau memang salah ya teman-teman. Jadi basic LC model ini dia mengambil dari Dodge Power Wagon 1967 yang klasik. Kalau secara scale sih LC ini kalau dilihat secara seksama ya tidak scale, karena memang LC ini tidak license dari Dodge sendiri. Oke teman-teman, untuk detail-detail LC ini kita dikasih spion yang bisa kita retractable seperti ini. Ini penting sekali karena ketika kita sedang melakukan trailing dan LC ini mungkin dia ngepres sama bebatuan, nah spion ini tidak mudah patah karena dia bisa terlipat ketika dia menyentuh bebatuan. Nah terlipatnya bisa ke depan dan bahkan bisa ke belakang seperti ini. Ya keren sih, karena kita nggak khawatir untuk kehilangan spion saat trailing. Untuk handle pintu kita dikasih handle pintu yang benar-benar menonjol. Nah ini agaknya tonjolan handle pintu itu agak sedikit aneh karena memang tidak ada lekukan sama sekali atau mungkin shape yang membuat kalau kita gagang pintu kan ada cekungan di bodi ya. Ini nggak ada, ini benar-benar dia menjulur aja untuk shape-nya, kemudian ditambahkan handle pintu aja seperti itu. Ya setidaknya kita tidak dikasih handle pintu yang model stiker lah. Untuk detail-detail stiker di sini juga sudah dikasih dari RGT. Di sini ada stiker-stiker yang klasik vintage. Kemudian dia modelnya truk pick up dengan bodi tanpa interior, ya, tanpa interior. Kemudian itu bagian belakang untuk perlampuan belum ada ternyata perlampuan bagian belakang nih teman-teman. Kemudian untuk bagian bak belakang ya nggak bisa dibuka, dan agak sedikit aneh juga ketika kita melihat bak bagian belakang ini ya teman-teman. Harusnya memang dia namanya bak pickup ya, harusnya dia ya flat di bagian bawah di bottom. Nah ini dia naik ya, space-nya kalau kita naruh barang kan agak tinggi banget gitu ya. Memang dia mengakomodasi daripada si tower shock-nya gitu, biar tidak jembul di sini nih tower shock-nya nih teman-teman. Apalagi yang kita bisa explore di bagian depan ya, memang minimalis si LC ini di harga 4,7 juta sampai 5 juta. LC ini benar-benar minimalis. Oh ya, ada beberapa ubahan yang sudah diubah di LC ini, diantaranya velg ini sudah diganti ya teman-teman. Jadi velgnya untuk bawaan sama, dia menggunakan velg
tipe Beadlock 1,9 inch. Kemudian dia sudah menggunakan roda yang bagus sih sebenarnya nih teman-teman untuk bawaannya, tetapi ini sudah di upgrade ya gitu. Dan ini menggunakan roda ALF dengan OD-nya 106 mm, lebar 37 mm, dan lebar velgnya di angka 1,9 inch. Oke. Untuk velg dia sudah menggunakan boom racing dan rodanya menggunakan tipe ALF nih. Untuk roda ALF ini lumayan untuk gigit-gigitannya nih teman-teman, jadi agak sedikit nyaman juga nih rodanya. Oke. Untuk gardan, nah ini gardan tidak di-upgrade nih teman-teman. Gardan dia sudah dari sananya dikasih metal, jadi dari lahir memang gardannya metal. Jadi beberapa RC ini partnya itu sudah metal nih teman-teman. Kita akan simak jauh lebih detailnya, nanti kita bongkar aja ya teman-teman. Jadi sepintas seperti itu. Kemudian untuk ground clearance, nah RC ini jarak ground clearance dari bonggol gardan ke tanah itu di angka 40 mm. Kemudian untuk ground clearance dari keseluruhan dari chassis ke bawah itu di angka 68 mm ini teman. Jadi jarak antara tengah ini skid plate tengah sampai ke tanah itu di angka 68 mm. Kemudian untuk berat RC ini sendiri secara keseluruhan waktu kita terima RTR itu di angka 1,69 kg nih. Lumayan ya, lumayan untuk mengakomodasi berat RC itu di bagian tengah. Oh ya, nanti kita akan cek ya apakah berat RC itu benar-benar di low center tengah untuk RGT ini. Nanti kita akan coba cek nih teman-teman sebelum kita bongkar-bongkar ya teman-teman. Kemudian untuk sudut tanjak yang bisa dilalui RC ini di kemiringan tebing di angka 69 derajat. Kemudian bagian belakang dia bisa mengakomodasi sampai di 74 derajat nih teman-teman. Nah begitu. Untuk sudut beloknya dia di angka 47 derajat. Jadi belok RC ini sudah tajam dari sananya. Dia menggunakan gardan dia menggunakan gardan dengan servo on axle. Jadi servonya di atas gardan dia nempel gitu, bukan di chassis ya. Ya mungkin untuk menambah kestabilan untuk manuver RC ini, karena mungkin crawler memang lebih condongnya servonya di gardan sih. Kebanyakan sih gitu. Setupnya si RGT ini teman-teman. Oh ya, untuk cara membuka bodi kita ada dua klip di sini teman-teman. Kita bisa buka dan kita tarik seperti ini. Agak gampang sih. Nah, enaknya dan looknya, karena ini bodinya Lexan, dia menggunakan body mount clip. Jadi body mount clipnya tidak dilubangi di bagian atas. Ini benar-benar bagus banget buat RCT. Karena tidak mengurangi clean atau mengurangi ketidaknyamanan ketika kita shoot ya. Jadi RC ini kalau kita shoot benar-benar ya selayaknya ini kayak mobil lah, mobil beneran sepersatunya lah. Tidak ada mount clip di bagian atas ini dan dia sudah dipindahkan mount clipnya di bagian bawah. Kalau kemarin yang tipe Super 12 itu pakai yang bagian bawah atas ya. Jadi agak sedikit mengganggu juga, ada 4 clip di sini. Nah ini enggak nih teman-teman. Jadi ada 2 clip aja yang bagian bawah ini dan kemudian kita bisa buka seperti ini. Nah ini model engsel. RGT membuat RC ini bisa dibuka secara engsel dan kita bisa lepas juga dengan cara menarik ini ke depan. Nah, terus kita angkat dari bagian belakang. Engselnya seperti ini teman-teman. Kemudian untuk perlampuan dia hanya cuma sebatas lampu depan saja yang dicolok langsung ketika RC ini on, lampunya on. Tidak ada modul-modul realistic lamp ya di sini dan bodinya tebel, bodinya lumayan tebel. Nah, bodinya cuma kayak gini aja nih teman. Tidak ada interior yang didapatkan. Ini untuk mekanisme di bagian belakang ada plastik yang sangat tebal. Ini plastik yang sangat tebal ini untuk menunjang perengselan ya, karena engselnya tuh ditaruh di sini aja nih untuk as di bagian body mount body bumper belakang seperti ini teman. Nah, karena di belakang itu digunakan untuk engsel, jadi di belakang sini tidak ada
bumper yang bisa kita pasangkan gitu. Ya efeknya gitulah. Kalau ini ada sistem Excel, kalau enggak nanti bumpernya di body, kalau enggak ya tanpa bumper aja dan belakang. Oke, kita akan lanjut ke bahas kitnya nih teman. Untuk kitnya nih teman ada sedikit ubahan aja di bagian motor, karena motornya ini sudah menggunakan motor brushless. Jadi tipe RGT yang sudah menggunakan motor brushless jenis Crawler, dia menggunakan seperti layaknya Fusion Mini 16, tetapi Fusion Mini-nya itu benar-benar dia dipesan langsung oleh RGT ke Hobbywing. Nah, dia Fusion Mini spesial custom untuk RGT. Tetapi setelah dipakai beberapa bulan, Fusion Mini yang bawaan RC ini sudah rungkat. Dia sudah mati, tahu-tahu tidak bisa dinyalakan, dan benar-benar dia dead, mati, benar-benar mati. Dan ini RC sudah diganti dengan Fusion Mini aftermarket dari Hobbywing. Jadi ini benar-benar Fusion Mini yang ada dijual di pasaran gitu teman-teman. Jadi RC ini tidak ada garansi setelah Fusion atau motornya itu mati. Kita sudah coba untuk klaim, ternyata tidak ada klaim garansi di tokonya gitu ya teman-teman. Ya nggak apa-apa lah. Untuk Fusion Mini 16 ini lumayan untuk menunjang dan jauh lebih bagus daripada Fusion Mini bawaan CRGT 13600 ini teman-teman. Secara sepintas kita mendapatkan electrical remote dari RGT sendiri. Ini remote-nya ada 6 channel dan remote-nya seperti ini teman-teman. Kita akan bahas remote-nya sepintas dulu ya teman-teman. Ini ada 6 channel, remote sangat minimalis, dia masih analog, bukan versi digital. Dia juga bukan dari Flysky dan lain-lain. Ini benar-benar remote yang build-nya RGT ya, seperti ini teman-teman. Kita mendapatkan channel 1 di sini, channel 2 di sini. Untuk channel 3-nya ada di bagian sini. Ini ya biasanya untuk menghidupkan lampu, tetapi ya karena RC ini tidak ada perlampuan, jadi yang dipakai adalah channel 1 dan channel 2 aja. Channel 3 di sini, channel 4 di sini, channel 5-nya untuk ini. Ini bisa dipakai untuk nge-winch sih sebenarnya. Ini ada tuas yang dia itu kalau misalkan ditarik ke bawah dia bisa ke center lagi, dia tarik ke atas dia bisa ke center lagi. Ya ini cocok untuk nge-winch, untuk narik, lepas, untuk menghentikan, untuk dorong ke atas dan lepas untuk mengulur yang dihentikan. Kemudian ada channel 6 di 6 selected, dia tipe tombol seperti ini 1 dan 2. Itu nih teman-teman. Untuk tombol on-nya ada di bagian belakang seperti ini. Untuk bagian setup si remote transmitter ini kita dikasih ada 6 pengaturan di remote untuk reverse dan non reverse. Jadi ke-6 channel ini bisa kita setup untuk reverse dan non reverse nya nih teman-teman. Kemudian kita bisa steering reverse, total reverse, drag brake. Oh iya, ada pengaturan drag brake-nya ya. Nice sih. Ini untuk bindingnya ada di remote, standar trimnya juga ada di remote. Ini seperti biasa, channel 1 sama 2 untuk trim dan limiternya juga. Oh ya, untuk perlampuan di remote ini lucu sih. Kalau kita tekan nih, dia akan menyalakan lampu seperti ini. Nih, ini kalau channel 4 kita tekan, ada lampunya ternyata teman-teman. Dan ada suaranya juga. Kalau ini, oh kita tekan itu ada feedback lah setidaknya. Nice. Oke, untuk remote-nya, kemudian untuk chassisnya. Nah, ini chassis yang spesial di LC ini di angka 6 juta, 5 jutaan ya. Chassis dengan tipe LCG. Nah, ini agak sedikit menjorok ke bagian tengah dan dia lebih rendah ke bawah. Nah, harusnya nih teman-teman, setup yang harusnya ketika ini datarnya harusnya seperti ini harusnya. Dan ini masih ada artikulasinya harusnya untuk LCG itu kayak gini teman-teman. Linknya itu datar dengan chassis seperti ini. Datar dengan bottom plate-nya ini ya, bottom plate-nya. Nah, tetapi artikulasinya ini masih main lagi. Nah, ini artikulasinya sudah nggak bisa main lagi. Nah, harusnya tipe-tipe LCG itu seperti itu. Karena di RGT ini dibatasi kenapa? Karena bodinya yang benar-benar dia lebar, dia mengcover fender semua roda. Kalau ini travelnya dipanjangin untuk
LCG tipe RGT ini dia akan mentok sama fender. Nah, kalau misalkan ini benar-benar dibuat LCG beneran, harusnya teman-teman ganti bodi aja. Ganti bodi Dodge yang kemudian rodanya ini dibikin keluar dari fender, bodinya sangat kecil aja. Bikin artikulasi shock ini jauh lebih panjang lagi ketika RC ini di drop shock atau direndahin. Dia benar-benar posisinya tuh datar dengan bagian skid plate bawah. Dan artikulasi shocknya ini masih masuk ke depan, masih main lagi gitu, meskipun dia sudah datar dengan bottom plate. Nah, harusnya gitu. Ada gambarnya nggak sih teman-teman? Jadi ketika itu link road itu datar dengan skid plate-nya, bottom plate, skid plate. Nah, dia masih bisa artikulasi naik turun gitu, mengakomodasi. Jadi benar-benar chassis itu dia rata dengan tanah dan dibikin serendah mungkin dengan tanah gitu. Apakah nyaman nanti ini dipakai untuk adventure? Nah, kita akan tes saja gitu teman-teman. Kemudian kita mendapatkan receiver juga sama ya teman-teman, 6 channel. Ini motornya Hobbywing Fusion Mini 16. Untuk gearboxnya ini motor depan. Uniknya ketika kita lihat motor depan ini harusnya posisi motor ada di bagian sini. Nah, kalau di RGT tidak, posisi motor tetap dia agak dicondongin ke bagian tengah nih, seperti ini teman-teman. Motornya seperti ini. Kalau gearbox pada umumnya, jika dia gearbox di depan atau front gearbox, motornya ini ada di depan sini, dia akan menonjol di bagian sini motornya. Semua RGT, semua RC seperti itu untuk RC Adventure, karena memang titik beratnya itu bagian depan, titik beratnya. Kalau di RC ini titik beratnya itu bagian tengah kalau bisa, dan di setup seperti itu. Jadi motornya tetap ada di samping gearbox reducer. Kemudian dari reducer ini masuk ke gearbox transfer case yang ada di bagian sini. Nah, untuk setup couple dia ada di bagian center nih teman-teman. Dia benar-benar di tengah. Nah, ini setup yang benar-benar cocok, karena kalau RC lain itu setup couple itu ada di pinggir, kemudian dia akan dibelokkan ke tengah di bagian gardan depannya. Kalau ini enggak, ini langsung ke tengah, dia akan lurus langsung ke bonggol gardan. Bonggol gardan ini dia akan lurus, dia tidak berbelok. Nah, kalau RC lain itu biasanya bonggolnya itu belok, karena memang titik kokolnya itu ada di sebelah pinggir. Kalau ini enggak, ini dia setupnya sudah di bagian tengah. Nah, ini memang desain yang perfect sih untuk RC crawler. Makanya mengakomodasinya dia menggunakan transfer case dan gearboxnya ditaruh di bagian depan, kemudian motornya tetap dia dititikberatkan bagian tengah, bagian belakang. Jadi dia gearbox motornya tidak di bagian depan. Gimana ya? Posisi motornya tidak dipasang di bagian depan gearbox, tapi di samping gearboxnya. Nah, biar bebannya itu sama di bagian tengah. Kemudian untuk mengakomodasinya lagi, karena motornya ini bagian sisi kiri, nah kita ditempatkan baterai itu di bagian sisi kanan ini teman-teman. Jadi baterainya itu benar-benar dia ada di bagian kanan untuk mengimbangi, karena motornya sudah ada di bagian kiri. Ini berat yang benar-benar sudah diperhitungkan banget sama RGT ya teman-teman, sudah dibuat sedemikian rupa, beratnya juga sudah difikirkan secara matang. Dan untuk counterweight atau titik beban berat ditambah di bagian gardan itu kita dikasih metal, dan metalnya ini metal benar-benar aluminium, benar-benar keras dan beda sama part-part metal dari Injora seperti itu yang aluminium agak ringan itu teman-teman. Ini benar-benar berat dan ini benar-benar keras. Fungsi dari gardan ini ya yang pertama untuk memperkuat perkakian bagian gardan, juga untuk menambah beban di bagian gardan ini agar rodanya itu tidak mudah untuk terangkat. Dia bebannya itu tetap ke bawah, jatuhnya tetap ke bawah, dan menjaga roda ini tetap artikulasinya dia nempel sama trek terus. Nah, ini teman-teman untuk gardan-gardan yang sudah dikasih metal dari RGT. Kemudian chassisnya, nah karena RC ini sudah difikirkan beratnya, dibikin seringan mungkin, bodinya dikasih Lexan agar dia tidak gampang terbalik. Chassisnya dibikin dari carbon fiber. Carbon fiber memiliki karakteristik dia sangat kuat, tetapi dia juga sangat ringan dibandingkan aluminium yang gampang meleot.
Kalau carbon fiber dia chassis ini benar-benar dia kuat nih teman-teman, benar-benar kuat. Dan dia ringan. Benar-benar carbon fiber dari awal. Nice sih. Untuk posisi shock, ini kan posisi shocknya miring nih teman. Ini sudah customable karena shock di bagian belakang RGT dia tetap tower shock seperti itu. Gitu. Karena tower shock dia kurang, artikulasinya kurang mantap lah. Jadi dibikin shock yang agak sedikit panjang travelnya tapi dibuat sedikit miring agar lebih mudah untuk bergoyang di bagian belakangnya. Melewati beberapa obstacle. Gitu. Karena bagian belakang itu berfungsi untuk mendorong RC ini manjat gitu ya teman-teman. Jadi biar bagian belakang itu tetap masuk ke track terus gitu. Dan kalau bisa bagian belakang itu dibikin seringan mungkin untuk dia mudah bergoyang. Artikulasinya dibikin fleksibel mungkin lah gitu. Nih ya memang agak sedikit terbatas nih teman-teman, karena memang di sini travelnya dibatasi. Ya lagi-lagi yang membatasi adalah bodinya dibatasi, travelnya harusnya bisa panjang, dibatasi juga. Kalau total opsi harusnya body ini harus diganti nih, karena memang harus kita lepaskan batasan-batasan itu. Jadikan LRC ini benar-benar sesuai habitatnya di crawler, bukan di adventure. Untuk servonya, dia sudah menggunakan servo ya DS servo, bener DS servo yang sudah di rebranding sama RGT. 15 kilo DS servo, tentu ini sudah metal gear. Nanti kita akan cek juga. Nice sih teman-teman. Jadi mahal karena apa? Karena mungkin memang akan analisis ya, mahal karena kita dikasih setup yang benar-benar sudah diperhitungkan dengan matang oleh insinyur-insinyurnya RGT. Kemudian kita dikasih gardan metal keduanya yang sangat bagus juga, berat juga, kopel juga. Kita dikasih metal dengan tipe CVD. Ini kayak tipe-tipe kopel yang premium, kayak seperti Jinfak ya. Kita akan cek untuk gapnya kopel ya teman-teman. Nggak ada gapnya nih. Jadi kopel itu kalau kita putar di persambungan ini biasanya ada gap. Tak. Ini nggak ada nih teman-teman. Ini benar-benar minimalis untuk gapnya. Nice sih. Kita dikasih kopel yang bagus, kemudian kita dikasih gardan yang full metal juga. Nanti kita akan cek juga untuk bagian gear dalamnya. Kita dikasih setup untuk gearbox dan transfer gearnya yang sudah difikirkan dia benar-benar rendah. Dan kita dikasih juga brushless fusion mini versinya RGT, dan dia hobi wing juga, dan hasilnya diganti juga fusion mini aftermarket. Dikasih juga servo depan yang sudah mumpuni 15 kilo RGT. Ini dari DS, link depan metal, dan link root bagian belah bawah ini juga full metal. Bagian depan ada 4 link, di bagian belakang juga ada 4 link. Nah ini teman-teman ada spacer ini yang metal juga nih teman-teman. Jadi semua part-part ini tuh sudah antar metal dan karbon. Ya wajar lah untuk harga segitu 4,7 kalau teman-teman membeli RGT di angka 3 jutaan dan teman-teman upgrade seperti ini ya akan habis banyak. Kalau Star RTR 4,7 sampai 5 juta ini benar-benar sudah worth it lah, kita dikasih setupnya seperti ini teman-teman. Nggak rugi sih, nggak rugi karena memang sudah nice, sudah bagus. Nah ini tanpa upgrade lagi, ini udah minimalis upgrade lagi. Sudah nyaman. Oke, kita akan coba untuk bongkar bagian gardan, gearbox, transfer case, serta coba kita akan cek servo ya. Ini memang servo klannya RGT sih. Kita akan cek. Langsung aja kita tear down LC-nya. Oke teman-teman, nah kita akan tear down langsung RC LGT 13600. Langsung aja kita akan bongkar elektriknya, baru nanti kita akan bongkar untuk kitnya nih teman-teman. Kita akan mulai dari receivernya. Apakah receiver ini sudah waterproof atau belum? Kita akan cek bersama-sama ya teman-teman. Semoga receiver ini sudah waterproofing. Nah, oke. Untuk receivernya kita dikasih baut 4 baut di sini. Kita akan buka dulu. Ini jarang-jarang receiver menggunakan baut ya. Wow. Ini harus pakai baut kutu 1 mili nih. Ya, memang enggak punya baut kutu 1 mili.
Coba kita paksa pakai baut plus ya teman-teman. Oh bisa ternyata. Pelan-pelan kita paksa pakai baut plus ya. Karena memang harus pakai baut 1 mili, jadi ini enggak punya baut 1 mili. Oke, pelan-pelan kita paksa pakai baut plus. Nice nih teman, jadi sudah di waterproof ya sama RGT, dan ini namanya dikasih tiang ini teman-teman. Jadi untuk receiver ini sudah terkonfirmasi waterproof. Bisa dilihat nih. Ini ya teman-teman, bisa dilihat terkonfirmasi udah waterproofing. Oke, receiver sudah waterproof. Kita taruh kembali. Kemudian elektrikal yang bisa kita eksposi servo. Servo ini menggunakan servo RGT versi DS. Kita akan cek. Untuk dia sendiri, pabrikan itu sudah di waterproofing. Kalau di sini kita akan cek ya, apakah ada waterproof tambahan di elektrikalnya atau hanya mengandalkan si silentnya servo DS. Karena servo DS itu di silent nih teman-teman. Nice, sudah terlepas nih. Ya, kita akan coba buka. Oke, nice. Sudah di waterproof nih untuk board elektrikal ya. Untuk jenis potensionya dia menggunakan potensio tertutup ya. Nah, potensionya potensio tertutup. Ini ada sedikit karat-karat. Ternyata ada yang ngembun juga sampai ke bagian dalam. Kita akan cor tiangmu di bagian potensionya agar potensionya tidak lembab, dan lihat motornya ini benar-benar sudah sangat-sangat berkarat ya, karena memang ini dipakai. Oke, kita akan cor pakai tiang ini di bagian potensio, bagian motor konektornya. Oke, cukup. Semoga membantu mengamankan potensionya dari lembab. Nice, sampai penuh ya teman-teman. Nih, benar-benar dicor sampai penuh. Baru kita tutup. Nice. Nah, ini servonya memang sudah terpakai, karena RC ini RC yang sudah dipakai nih teman-teman. Jadi usianya sudah 2-3 bulanan. Sudah dipakai untuk off-road dan lain-lain. Masih menggunakan servo standar dan cukup ditambahkan seal aja, dia sudah mampu. Dia sudah mampu menjaga anti airnya. Oke, untuk elektrikal, receiver, servo, ESC-nya sudah include dengan motor Fusion Mini. Jadi kita akan bongkar gearbox sekalian motor Fusion Mini-nya.
Kita masuk ke gearbox, berarti kita masuk ke kit nih teman-teman. Oh ya, sebelum ke kit, kita akan bongkar dulu shocknya. Shock stock RGT yang bagian depan ya teman-teman. Jadi kita akan coba cek untuk shock bagian depan. Kita mendapatkan head metal di sini. Mendapatkan head metal. Kotoran. Kita akan buka shocknya dulu, habis itu nanti merambah ke gearbox. Ini lagi-lagi shock RGT, jadi shock yang masih terbaik sih, nyaman sih. Empuknya dapat, ributnya dapat di body yang ringan, body Lexan-nya. Nih, shock. Wah, oilnya habis kayaknya. Sekalian kita isi nih. Dia sudah menggunakan spring yang warnanya senada dengan bodinya ya, lucu ya, warnanya pink. Springnya warnanya pink, senada dengan bodinya. Kita akan cek tabungnya ini teman-teman. Rasanya sih nggak ada oilnya nih. Oke, akan kita isi sekalian. Kita coba buka dulu. Belum. Nice. Sudah berhasil dibuka. Oh, sudah ada ternyata. Tetapi shocknya benar-benar dia habis. Kita akan coba ganti dan isi ulang kembali. Jadi kita isi olinya kembali. Nice. Cek nih teman-teman. Nah, ini sudah pas. Oh, dan tutup cover bagian bawah. Kita coba. Nice. Oke. Kemudian kita akan coba buka gearbox-nya. Oke teman-teman, ini untuk gearbox sudah terlepas, ini untuk transfer case sudah terlepas, dan ini untuk fusion mini-nya. Fusion mini tidak perlu saya jabarkan ya teman-teman. Ini fusion mini, fusion 16, fusion mini 16, dan dikasih heatsink di sini. Nah, ini aja, kasih heatsinknya aja. Oke, nice. Kita akan coba dulu bongkar si gearbox-nya. Gear reducernya kita buka dari baut yang paling bawah. Nanti kalau belum ada grease-nya kita akan grease ulang. Ya semoga sudah sih. Karena memang ini sudah dipakai ya, jangan sampai grease-nya ini habis. Oke teman-teman, untuk hal pertama spur gear ini plastik ya. Nah, spur gear ini plastik, dia ada pentagonal, kemudian dia berlubang-lubang seperti ini untuk gripnya. Untuk spur gearnya juga berlubang seperti ini. Ini plastik, dia tidak menggunakan sistem slipper clutch. Tanpa slipper clutch, dan ini yang metal.
Oh, iya. Mounting ini metal. Mounting ini metal, spurget plastik tanpa slipper clutch. Nah, untuk mount bracket di gearbox ini yang dari gearbox reducer dan gearbox ratio ya, gearbox ratio atau gearbox reducer, dan mountingnya dari motor ini dia menggunakan besi. Untuk mounting yang ke chassis dia masih menggunakan part nilon. Oke, nice, sudah terbuka nih teman-teman. Wow, untuk dalaman gearbox dia menggunakan 3 tahap atau 3 step reducer di sini nih teman-teman. 3 tahap atau 3 step reducer. Ini full metal nih. Full metal dan dikasih bearing juga. Ini menggunakan oli silikon oil ya. Silikon oil, jadi silikon oilnya melebar gimana-mana. Untuk bearing-bearingnya masih aman sih. Kita akan tambahkan grease aja. Oke. Kita tambahkan grease nih teman-teman. Sip. Oke, kita akan lihat untuk gear transfer case-nya nih teman-teman. Oh, di sini tadi ada 3 sistem rasio gear ya teman-teman. Kita akan coba buka di bagian ini. Nah ini gearboxnya belum versi reverse ya, masih standar. Tapi setidaknya di sini nanti ada beberapa gear reducer nih. Oh, mungkin ini bisa diganti reverse bagian depan ini. Kita cek dulu ya teman-teman. Kalau ini bisa diganti reverse keren banget nih. Tapi kayaknya nggak bisa deh. Ya, benar. Ini sebenarnya ada opsional bagian gear depan ini bisa diganti reverse, tetapi sepertinya nggak bisa nih. Ini harusnya ada gear lagi di sini. Ya langsung ke bearing ya. Bearingnya tinggal 1 doang. Jadi oblak kan. Oke, kita akan cek lebih dalam lagi. Oke, bagian transfer case juga ada 3 reducer kembali ya teman-teman. Jadi dari ini topol depan dia masuk ke sini, kemudian dia diturunin lagi. Jadi ada 3 gear rasio di sini. Kelihatan muka-muka kelihatan. Kalau tidak kelihatan nanti ada di kamera 1. Ada di 3 gear rasio di sini nih teman. Gini teman, jadi ini fungsinya ini sebenarnya buat reverse. Jadi untuk asnya tuh sampai sini, kemudian dari sini asnya keluar yang satunya. Jadi dia bisa untuk reverse. Gearbox ini sebenarnya bisa buat gearbox reverse untuk mungkin RGT tipe tertentu, atau mungkin yang versi Pro Plus ya kali ya, yang mungkin sudah support reverse. Tapi yang ini belum. Nah ini gearbox yang sudah disediakan atau didesain untuk keperluan reverse. Biar RGT nggak ND lagi. Jadi menggunakan gearbox yang sama. Ini ada sedikit dimodifikasi dan disunat biar dia normal putaran, rotation. Oke. Sekarang kita akan coba buka gardan ya teman-teman. Nih, gardan nih.
Sekalian gardan depan kita bongkar. Kita bongkar shocknya dulu. Ini shocknya nanti juga kita isi oli. Oke. Ini untuk sistem gardan depan di knalpotnya dia menggunakan CVD dengan ball joint yang sistemnya terbuka. Ini terbuka banget nih teman-teman. Jadi kemarin kalau kita lihat sistem gardanya RC aksial gitu, dia CVD-nya ini tertutup di dalam C-hub. Nah ini CVD-nya terekspos seperti ini, bonggolnya besar seperti ini. Memudahkan kita sih sebenarnya untuk maintenance. CVD-nya ini tinggal kita semprot WD aja ketika kita sudah main trailing atau main air. Jadi CVD ini terhindar dari karat atau korosif. Untuk mount servonya dia sudah metal juga nih. Mount servonya sudah metal, linknya juga sudah metal. Bagian belakang juga link juga metal semua. Untuk skid plate ini metal nih teman-teman. Skid plate metal, satu-satunya part plastik di bagian side skirt keduanya ini kanan kiri, sama mount bumper di depan dan belakang, sama bumper depan ini masih plastik nilon. Selebihnya ini RGT metal. Ya, apalagi yang mau di-upgrade untuk RGT yang full metal seperti ini teman-teman. Gardan kita juga sudah dikasih metal, kita akan cek dulu ya XVD-nya apakah metal atau enggak. Harusnya sih metal, harusnya, karena mengingat asnya metal, dia sudah pakai C-hub metal, gearboxnya sudah metal juga, masa CVD-nya plastik atau nilon. Harusnya heavy duty sih. Harapannya sih heavy duty. Oh ya, agak disayangkan sekali nih untuk bagian cover CVD atau bagian cover bonggol gardan. Untuk mount upper linknya dia menyatu sama bonggolnya. Kalau kita mau buka bonggolnya, kita juga harus buka linknya kan. Atau bonggolnya bisa dibuka dari depan. Oh, ternyata bonggolnya bisa dibuka dari depan nih teman-teman. Kita akan buka dari depan saja. Kita akan bebaskan dulu dari link steering yang sedang mengganggu. Oke. Wow. Metal. Tapi bukan yang heavy duty ya, bukan yang baja ya, tapi benar-benar dia metal. Nih, metal nih teman-teman. Metal. Full bearing juga, full metal juga. Nice sih. Sudah nggak ada yang bisa kita explore lagi nih teman-teman. Habis sudah, untuk RCT ini sudah kita habisin. Kita teman-teman untuk RGT 13600 overall partnya sudah full metal. Full metal. Yang nggak metal cuma side skirt sama mount bumper depan belakang serta bumpernya yang masih menggunakan part nilon. Kemudian bodi juga menggunakan Lexan tapi ringan banget dan Lexannya itu tebal. Overall sih oke. Untuk shocknya juga dia sudah oil shock, meskipun nanti kita perlu isi ulang shocknya. Kemudian untuk receiver juga sudah di waterproof. Servo juga dia sudah menggunakan DA servo 15 kilo yang gearnya metal juga.
kesimpulan, RC ini rekomen banget nih teman-teman. Untuk di harga 4,7, beberapa part sudah dimetalin semua. Kita dikasih motor brushless Fusion Special Edition yang di request oleh RGT. Ya, tetapi opsional lah, karena beberapa Fusion yang dari RGT itu ya nggak semestinya rungkat. Kalau ini kan rungkat mungkin karena pemakaian lagi ya teman-teman. Nggak semua bisa disamakan dengan kondisi RC ini, karena sesuatu hal banyak faktor sih sebenarnya untuk yang menyebabkan motor itu rungkat. Karena motor ini sudah diganti Fusion Mini 16 dan overall sih oke semua. Roda juga sudah bedlock dari sananya juga. Roda bawaan sih gripnya bagus, cuma ini agak dibesarkan karena memang mengingat RC ini untuk RC Adventure bukan untuk RC Crawler, jadi rodanya dibesarkan menggunakan velg modif yang sudah dimodif di custom. Dia menggunakan Brute Boom Racing ya. Oke, gitu teman-teman untuk video teardown kali ini. Semoga menjadikan gambaran buat teman-teman semua gimana impresi RC ini. Nanti kita akan langsung buktikan aja ya di sesi ini juga. Insya Allah di sesi ini juga kita akan tes RC ini bagaimana nanti dia jalan atau kenyamanan atau enggak gimana. Kalau untuk teardown, nah teman-teman sudah punya gambaran nih. Semoga bisa memutuskan dan menjadikan referensi untuk membeli RC RGT tipe 13600 shooter. Oke, langsung aja yuk kita akan tes. Jangan lupa di like dan subscribe juga nih teman-teman yang belum like dan subscribe sampai sekarang. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir juga. See you next time. Dan nikmati untuk trailingnya RGT 13600 berikut ini. Gitu. Bye-bye. Oke teman-teman, nah kita akan langsung cek RGT 13600 ini langsung di medan off-road. Untuk treknya trek basah karena kemarin habis hujan, dan ini di pagi hari di sekitar jam 8:22 menit. Kita akan cek langsung gimana performanya RC Crawler yang menjelma menjadi RC Adventure dengan basic chassisnya yang LCG. Langsung aja kita akan lihat performanya secara langsung. Jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman. Untuk stok RC nya seperti ini. Ada ubahan di motor pakai Fusion Mini 16 serta baterai. Udah sih, selebihnya cuma itu aja. Yang lainnya masih bawaan. Langsung aja yuk check it out.
Aduh, licin. Tragedi, licin lumut. Licin cuy. Aduh. Oke, lanjut yuk. Lanjut melewati ini terakhir tanjakan ini. Kemarin Pathfinder berhasil ngelewatin. Sekarang kita coba untuk RGT shooter ya, dengan chassis LCG apa berhasil melewati ini. HP nggak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi.
Oke teman-teman, nah untuk RGT ini ada problem. Ban sebelah kanan ini sepertinya loss. Entah kenapa. Mungkin kita cek ya teman-teman. Ini nih loss. Ini loss. Nah, karena ini jadi 3 WD, jadi kesulitan banget untuk menanjak. Jadi RGT ini gagal untuk menanjak di tanjakan ini ya teman-teman. Chassis LCG kalau bannya tidak mendukung ya seperti inilah. Karena rodanya memang terlalu hard menurutmu. Rodanya juga terlalu hard, jadi dia nggak dapat grip di trek yang agak lumayan licin. Karena memang habis hujan, jadi dia treknya bener-bener licin. Sampai tadi Om Ewa kepleset gitu. Jadi treknya bener-bener licin, susah dapat gripnya. Ditambah lagi tanahnya ini tanah gembur, setiap kali dipijak dia makin tergerus gitu ya teman-teman. Oke, gitu aja untuk kesimpulan aja ya langsung ya teman-teman, karena ini sudah tidak mumpuni lagi untuk dites kembali. Dia sudah jadi 3 WD. RGT ini proper sih sebenarnya, proper untuk trek-trek yang seperti ini, lumayan cukup enak. Dengan skala wheelbase-nya, skala 1/10, wheelbase-nya kan pendek ya, 275 ya. RC ini tidak gampang kelontang daripada Intruder dengan wheelbase yang sama. Karena mungkin memang kelebihan chassis ini di LCG-nya ya teman-teman. Namun ketika kita meracik dengan roda yang agak sedikit keras, ya LCG-nya membantu biar dia tidak kelontang, tetapi gripnya nggak dapat, sehingga pijakan-pijakan yang seharusnya kita perhitungkan gitu meleset semua. Pijakan-pijakan semua meleset semua, ya akhirnya nggak dapat pijakan, nggak dapat grip, terpeleset, terjungkal. Terjungkalnya bukan karena dia kelontang terbalik ke belakang karena wheelbase-nya terlalu pendek atau mungkin beratnya terlalu ke belakang, enggak, karena tidak dapat grip, tidak dapat pijakan, dan semua pijakan yang kita perhitungkan itu nggak bisa dieksekusi dengan baik oleh RGT karena memang rodanya terlalu hard gitu teman-teman. Oke, see you next time, sampai jumpa di lain waktu. Semoga video ini menjadi gambaran buat teman-teman yang mau meminang RGT Shorter ini. Rekomen banget teman-teman, karena RTR-nya sudah bisa melampaui medan seperti ini tanpa perlu kalian upgrade yang benar-benar menguras budget ya, karena RGT sudah mengupgrade-nya dengan beberapa part yang sudah metal semua, dan motor sudah dikasih brushless dengan sistem VOC, torsinya juga bagus, semutnya juga dapat, chassisnya karbon, dan dia sistemnya LCG, low center of gravity juga, kemudian body legsanya juga sudah tebal, ditambah lagi rodanya sudah 1,9 dan bisa diganti dengan beberapa roda tipe-tipe yang lainnya teman-teman. Oke, see you next time, sampai jumpa di lain waktu. Salam satu hobi, bye bye. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Aduh, kenapa ini kok bisa lost nih? Terima kasih. Pinnya lepas, patah guys, pin lock patah, pin lock patah nih, pin lock patah di dalam. Oke lah.